Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya dimanapun berada, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Yang sakit segera mendapatkan kesembuhan, untuk yang mendapatkan problem masalah hidup segera diberikan solusi, dan untuk yang menunggu jodoh semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Masih bersama aku di general reading, pembacaan secara umum ya, energi tarik secara acak, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua, jadi mohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke, jangan kaget ya, akhir-akhir ini orang ini depresi mikirin kamu, hampir stres gitu. Ingat, ini adalah bukan untuk jadikan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai clue saja, gambaran sebagai antisipasi motivasi dan pembelajaran. Jangan kaget ya, akhir-akhir ini orang ini depresi memikirkan kamu. Fokus, fokus ya. Jangan kaget ya, akhir-akhir ini orang ini yang depresi memikirkan kamu karena sesuatu ketidakcocokan ya. Di sini terasa banget energinya karena hubungan yang tidak ada kecocokan. Di sini terlihatnya seperti itu, tidak ada kesesuaian hati, maksudnya seperti itu. Lagi orang-orang cocoknya, lagi tidak ada kecocokan. Nah, mungkin kalian lagi nge-slack. Dan di sini ada yang salah satu di antara kamu tuh berusaha atau berjuang ya, berjuang untuk suatu perjuangan gitu, memperjuangkan untuk mencapai sesuatu tujuan gitu. Seorang diri. Jadi di antara di hubungan ini nih ada salah satu di antara kalian yang cuma berjuang sendiri. Ya, berusaha sendiri untuk sebuah hubungan. Karena sebetulnya hubungan ini salah satu di antara kalian tidak ada yang cocok. Ya. Kenapa? Karena sering terjadi pertengkaran, terjadi kesalahpahaman. Di sini sering terjadi kayak adu argumen gitu. Ya, cekcok gitu. Ya. Ya, dan akhirnya hubungan ini selesai. Sebuah hubungan yang ada masalah, tapi salah satu di antara ini, kamu atau dia ini, berusaha seorang diri untuk mencapai sebuah pencapaian kembali, tetapi hubungan ini sudah selesai karena sebuah pertengkaran atau bertengkar gitu. Hubungan yang sudah akhirnya selesai dan dia masih berjuang di hubungan ini. Ya, karena hubungan ini tidak pernah menemui titik temu, berantem melulu, beda prinsip, sedikit-sedikit berantem, ya sedikit-sedikit bermasalah, sedikit-sedikit jadi konflik kayak gitu. Ada kekecewaan cinta, ya. Di antaranya yang menjadi konflik masalah di sini adalah juga keterpurukan juga. Ada kekecewaan. Sehingga selalu terjadi pertengkaran dan akhirnya saling untuk menyudahi, kesepakatan untuk menyudahi. Ya, tapi di antara kamu dan dia ini salah satunya masih berusaha untuk bisa kembali bersama gitu, tetapi berjuang sendiri. Pada saat hubungan sudah selesai, ya dia nggak bisa tidur, dia gelisah, dia depresi, nggak bisa tidur karena mikirin hubungan ini. Dia kecewa sekali di dalam hubungan ini gitu. Apalagi kalau dia saat merindukan kamu, dia sangat depresi, bahkan mungkin semalaman nggak bisa tidur ya, mungkin ya, karena ditinggal pergi. Ini bisa yang ini letakkan energinya ya, bisa kamu yang ditinggalkan atau
memang sudah selesai gitu, sudah selesai hubungan ini, dan salah satu di antara kalian tuh meninggalkan hubungan ini ya. Tapi si yang salah satu di antara kalian ini ada yang berusaha untuk tetap bisa bertahan di hubungan ini, tapi hubungan ini memang sudah tidak ada kecocokan lagi. Akhirnya titik temunya adalah selesai. Nah, di antaranya berdua ini ada salah satu antara kamu atau dia ini energinya letakkan di mana depresi, merindukan kamu karena dia memang benar-benar mencintai kamu. Ya, dia galau gitu. Karena ditinggalkan hubungan ini, ada salah satu di antara kalian meninggalkan. Kalau ini adalah energi kamu, berarti kamu yang ditinggalkan atau yang meninggalkan. Letakkan energi kamu saja ya. Ya, semua serba meragu-ragu. Di awalnya tuh problemnya tuh, masalahnya tuh di sini, saling meragukan satu sama lain, sehingga satu permasalahan kecil menjadi besar. Permasalahan bukan segera diselesaikan, tapi kemudian saling menyalahkan, memojokkan gitu. Kalau kamu mau tahu, sebetulnya hubungan itu tidak sebatas untuk saling menjalin sebuah ikatan saja, tapi hubungan itu juga harus disertai dengan saling menjaga, saling menghormati kebebasan, dan pastinya ya saling mempercayai. Dasar daripada sebuah hubungan cinta ini, kita bicara tentang cinta atau hubungan apapun lah ya, hubungan bisnis, hubungan apa itu, silaturahmi pun apa itu, intinya ada 4 dasar. Satu, satu percaya, jujur ya kan, dan setia dan saling pengertian. Seperti itu, saling melengkapi pastinya. Ya, yang terjadi di sini tidak hanya timbul yang semakin merembet, masalah kecil tidak pernah diselesaikan, sebentar salah paham, sebentar adu argumen, sebentar cemburu, ini banyak negatif ya, banyak energi negatif tercurah di antara kamu dan dia. Karena apa? Saling overthinking ya, overthinking yang nggak jelas. Jangan pernah overthinking. Makanya kalau kamu ingin mencapai sebuah kebahagiaan dalam berhubungan atau terhubung gitu, atau menjalin sebuah hubungan ya, akhirnya salah satu di antara kalian ini ya bisa menerima sih keputusan untuk menyudahi hubungan ini, tetapi tetap saja dalam hati yang paling dasar dia belum bisa menerima, sehingga dia ngerasa depresi, gelisah di saat apalagi merindukan kamu, apalagi di sini kamu meninggalkan. Tapi ini bisa terbolak-balik ya, seperti itu ya. Karena apa? Hubungan ini sebetulnya diawali dari stuck, tidak ada perubahan sama sekali, tidak pernah ada perbaikan sama sekali ya. Entah kamu yang jengkel, entah kamu yang jenuh, entah kamu yang kecewa, tapi saat ini yang lebih kecewa adalah yang kamu tinggalkan. Kalau kamu yang meninggalkan, mungkin kamu awal-awal dulu kamu suka berjuang untuk my vote ya, tapi dia nggak pernah kasih effort buat kamu, sehingga kamu merasa lelah ya. Kamu memaklumin dia, tapi dia tidak pernah kayak nggak ada effort buat kamu, sehingga kamu merasa lelah, dan akhirnya setiap permasalahan kecil menjadi besar. Setiap yang kamu pertanyakan selalu menjadi pokok masalah, atau menjadi cikal bakal berantem, atau sebaliknya. Seperti itu, akhirnya tertanam yang bentuk namanya negative thinking atau overthinking. Karena mungkin aku nggak menuduh kamu atau dia, tapi aku lebih condong bahwa aku nggak memihak kamu atau dia, tapi intinya salah satu di antara kalian itu di hubungan ini ada yang awalnya dulu sudah berjuang untuk mendapatkan sebuah kasih sayang dengan tulus, sudah diberikan, tetapi ternyata tidak mendapatkan imbalan yang seperti diinginkan. Dia terlalu cuek, dia terlalu mengabaikan atau terlalu meringankan karena merasa dicintai gitu. Dan kemudian salah satu di antara kalian yang sudah memperjuangkan itu merasa lelah ya. Karena apa? Setiap kamu bicara apa, dia jawabnya apa ya, seperti itu. Jadi membuat kamu tuh lelah untuk berjuang. Akhirnya kamu lebih baik untuk
daripada konflik-konflik ini, menyelesaikan hubungan ini dan kamu meninggalkan ini kalau kamu yang ada di ranah ini ya. Tapi aku bilang salah satu di antara kalian meninggalkan karena merasa lelah, kemudian baru disinilah seseorang yang ditinggalkan ini di sini dia ya, kita bicara tentang dia aja, ngerasa bahwa saat ini dia mulai berjuang. Kemarin merasa tidak ada kecocokan karena pertengkaran hebat mungkin ya, karena sudah lelah juga, pertengkaran sudah tidak diabaikan, sudah tidak lagi menjadi masalah buat kamu, dan kamu mengambil sebuah keputusan untuk sudahi saja. Dan dia mulai sadar bahwa ternyata dia itu membutuhkan kamu ya, membutuhkan kamu. Makanlah, berhati-hatilah untuk orang yang sudah mendekati kamu ya, apapun ya dia. Berhati-hatilah bila ada orang yang sudah berani mendekati kita dan memberi nasihat pada kita, tetapi kamu abaikan, itu akan Allah tarik orang itu untuk menjauhin kita, sehingga di saat itulah kita merasa bahwa orang itu sangat berguna bagi kita, tetapi semua sudah terlambat. Dan orang ini merasakan seperti itu, dia ini sudah tidak ada ibaratnya tuh sudah tidak ada lagi perbaikan. Karena apa, kamu sudah sangat lelah mungkin ya, tapi ini bisa energinya terbolak-balik dan kamu sudah menyudahi hubungan ini karena sudah lelah sekali. Dan saat ini yang dia rasakan tinggal depresi, memikirkan kamu karena kamu yang dikiranya tuh benar-benar tak bisa hidup tanpa dia, dan kamu mampu meninggalkan seperti itu ya. Makanya kita juga tidak boleh merasa dicintai atau merasa kita itu dibutuhkan. Tetap kita harus berada di koridor standar aja ya. Kalau kita nggak mau ya bilang nggak mau saja, jangan memanfaatkan menuduh bahwa kita nggak bisa hidup tanpa dia. Nah itu salah besar, karena sesuatu itu bisa berubah seperti itu. Nah di saat ini aku membaca tebaran kartu ini bahwa saat ini ada perubahan besar yang terjadi ya di antara kalian ini, yang betul-betul memang sudah lelah dan harus meninggalkan seperti itu. Karena bertahan sama orang ini tidak ada guna ya. Dia terpuruk finansial, kamu yang bantu ya kan. Kamu begitu tulus, begitu sayang sama dia, peduli sama dia, tetapi kamu diabaikan. Seperti kamu tuh berjuang sendiri, seperti kamu itu yang mencintai dia saja gitu. Nah mungkin memang betul kamu lagi bucin sama dia, tapi kamu pun udah waktunya bangun tidur dari mimpi ini dan kemudian menjadilah diri kamu sendiri ya. Hubungan ini stuck, itu yang jadi pokok masalah menurut orang yang meninggalkan hubungan ini ya. Ini misalkan kamu yang meninggalkan hubungan ini, berarti kamu ngerasa bahwa hubungan selama ini itu sia-sia karena stuck, gak ada perubahan. Dia juga cuma seperti itu aja ya, cuek, gak peduli ya. Dan kamu hanya bisa membantu, tetapi ya sedikit besar orang kalau mencinta itu membantu itu hal yang biasa. Tapi di sini bantuan kamu tuh tidak ada harganya. Dia datang di saat dia butuh, setelah itu dia cuek lagi gitu, kayak gitu. Dan kamu pun sudah ngerasa sangat lelah sekali, dan kamu meninggalkannya, dan kamu yakin sekali untuk meninggalkannya. Ini bisa vice versa ya, mungkin kamu yang ditinggalkan atau dia yang meninggalkan, atau kamu yang meninggalkan. Udah yakin untuk keputusan untuk meninggalkan hubungan ini gitu ya. Makanya kamu kalau bucin, jangan pernah kamu tampukkan bucinya, nanti kamu dimanfaatkan ya. Karena kamu yakin dengan semua ini, dengan cara pergi dari dia atau dengan menyudahi hubungan ini, semuanya nanti akan berubah menjadi lebih baik. Akan seiring waktu kamu juga akan bisa meninggalkan dia. Seperti itu, akan bisa melupakan ya. Di sini ada komitmen, memang ada komitmen di hubungan ini awalnya, tetapi itu hanya sebatas itu aja. Di saat datang dia, di saat butuh, tapi tidak ada lagi atau cuek lagi di saat kamu nggak dibutuhkan, atau kalau dia butuh finansial gitu baru baik-baik sama kamu gitu. Tapi kalau sudah selesai cukup, cuek lagi, nanti baik lagi, dan kamu sudah lelah sekali gitu.
masih banyak peluang ke depan sana yang bisa kamu raih. Ya ibaratnya tuh masih ada dia yang lebih baik di sana, di luar sana, yang siap ya kamu berbahagia dengan kamu. Jadi kalau aku bilang ya sudah, ini adalah keputusan baik. Tapi dia depresi nih ya. Dia akhir-akhir ini depresi, menyadari bahwa kehilangan kamu setelah kamu pergi. Kemarin dia tidak peduli, kemarin dia tidak terlalu merasakan karena dia merasa dicintai gitu. Jadi dia ya merasa enak saja gitu, karena dia menilai kalau tanpa dia kamu nggak bisa hidup gitu. Itu hal yang salah ternyata ya. Dan kita tidak boleh uh, terlena hanya satu orang yang memang notabene nyakitin aja gitu. Lebih baik kamu uh, melepaskan diri dan mencari ke hal-hal yang lebih positif. Aku lihat di sini tidak membawa versi bagus untuk hubungan ini. Kamu tidak dibawa ke versi yang lebih bagus, tapi kamu justru di sini banyak mengeluh, overthinking, negative thinking, amarah, emosi. Ya sering terjadi di hubungan ini. Ya jadi kalau menurut Kondes ya udah baiklah, kamu lepaskan saja. Sekarang dia depresi, itulah yang akan dia terima karena dia terlalu percaya diri bahwa kamu mencintai dia dan kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Ya ternyata salah ya kan. Setelah kamu pergi, betul-betul pergi, dia depresi dan dia berusaha untuk bisa lagi bersama kamu, tapi dia berjuang sendiri. Saat ini dia berjuang sendiri untuk hal ini. Semua sudah selesai, tinggal galau dia, ya kan, gitu ya. Dan kamu mulai dengan berpikiran yang lebih baik kedepannya, mencari sebuah pemikiran yang lebih positif ke depannya ya. Yang sudah ya sudah, karena butuh ikhlas untuk melepaskan. Ikhlaslah kalau memang kamu harus ikhlas melepaskan, tidak tertumpu dalam hubungan yang toksik. Ini condong hubungan toksik. Mungkin kamu kemarin nggak nyadarin karena kamu seolah-olah merasa bahwa dia itu pasangan kamu, dia itu jodoh kamu. Itu sebetulnya bagian dari toksik, hubungan toksik. Karena dengan hubungan seperti ini kamu akan merasa, karena kamu merasa dia itu jodoh kamu, kayak ngerasa dia itu pasangan kamu, kayak sudah mengenal lama. Sebetulnya itu tuh eh, tapi penuh dengan emosi, penuh dengan gairah. Itu adalah karena keyakinan ini bisa menjadi sebuah bentuk hubungan toksik. Ya toksik itu uh, tidak tidak mentolerir ya kesalahan gitu, mentolerir kesalahan. Ibaratnya kamu tuh dia nggak bagus pun kamu tetap terima, itu namanya toksik. Dan saat ini kamu sudah menyadari dan kamu pergilah. Hubungan ini terlihat banyak negatif, unsur negatif, apa negatif, energinya negatif buat aku ya. Tapi buat kamu yang ada di ranah ini, ambil pembelajaran bahwa ada hubungan timbal balik ya. Jangan sampai kamu merasa menyesal setelah seseorang yang tulus sama kamu, yang mencintai sama kamu itu meninggalkan kamu. Ya, jangan pernah mengabaikan orang yang pernah tulus sama kamu, yang selalu ada sama kamu, yang selalu ada selalu buat kamu. Kamu karena merasa dicintai dan merasa kamu mengambil sebuah keputusan sendiri bahwa dia tidak akan bisa hidup tanpa kamu, itu hal yang salah. Ternyata saat ini kamu yang akan merasa kehilangan seperti ini dan depresi gitu. Hati ini yang buat yang gak resonate silahkan ambil pembelajarannya. Buat yang resonate jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Dan yang pengen personal reading monggo silahkan ya, seperti itu. Oke ya. Jadi apapun itu jangan merasa paling dicintai. Kamu gak bisa hidup tanpa aku, kamu pasti akan nurut sama aku. Salah besar, salah besar. Semua itu, dunia itu berputar. Manusia ada pikiran, ada akal. Mungkin saat bucin inilah dia tertekan oleh atau di blok oleh rasa bucin itu, sehingga dia tidak bisa bergerak apa-apa. Tetapi seiring berjalannya waktu dia ngerasa bahwa ini salah gitu loh. Dan aku harus melepaskan dari hubungan kayak gini. Nah, akhirnya apa yang dia terima adalah sebuah depresi terlambat. Tetapi semua terserah kamu. Kalau kamu ingin balik lagi ya monggo. Tetapi tidak ayal
sesuatu yang sudah pernah terjadi, kamu sudah pegang kartunya, bisa jadi terulang kembali seperti itu, dan akan terulang kembali ini ya, terlihatnya seperti itu. Jadi lebih baik kalau aku sarankan ya sudah, lepaskan saja gitu. Suami kundes ya, kalau suami ya sama aja, pegang kartu, kita sudah pegang kartu dia ya, dia udah tahu kamu udah tahu banyak tentang dia ya, seperti itu ya. Jadi semua pertimbangan kembali ya. Di sini ada energi Virgo, ada energi Leo, juga ada energi Libra, juga ada energi Taurus, juga ada energi Gemini, juga ada energi Virgo kuat sekali, juga ada energi Pisces, emosional. Hubungan ini ada emosi besar ini, entah kamu entah dia ya, tapi ada emosi yang sangat kuat di sini. Juga di sini ada energi Taurus juga kuat sekali ya. Nah seperti itu aja. Elemen yang tercurah tempat ini meliputi dari elemen api, elemen udara, elemen air, dan elemen tanah. Semua tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini ya. Oke. Jangan kaget ya, akhir-akhir ini orang ini depresi memikirkan kamu. Di sini ada healing ya. Healing. Butuh healing kamu di sini ya. Ada penyembuhan hati. Ya. Aku melihat di sini kalau ini adalah energi kamu yang terluka. Yang diabaikan berarti kamu yang terluka. Butuh healing hati. Ya. Untuk memperbaiki diri, bahwa kebebasan atau seseorang itu mempunyai kebebasan tersendiri, butuh waktu untuk diri sendiri atau self love ya, mencintai diri sendiri lebih penting. Baiknya segeralah kamu minum secangkir kopi untuk menghangatkan tubuhmu ya, untuk menikmati hidup ya kan. Ada secangkir kopi kamu mau secangkir kopi ya, secangkir kopi cinta masih ada di sana ya. Di sini aku suka kamu ya, aku suka kamu ya. Di sana ada yang masih suka sama kamu, tetapi semua sudah selamat, tapi semua kembali sama kamu ya. Aku nggak memaksakan diri untuk kamu supaya meninggalkan, tapi lebih baiknya seperti itu, pertimbangkan kembali. Ada ular ya, ada ular, the snakes. Ular itu diibaratkan kayak berpisah, dan kamu jangan masuk ke ranah seperti itu, karena bisa ular itu mematikan. Dan aku merasa kalau kamu kembali di hubungan ini, kamu akan merasa terluka lagi ya, karena kamu jangan salah, dia menilai kamu tak bisa hidup tanpa dia gitu ya. Di sini juga ada hati yang patah, atau hati yang pecah, atau patah hati gitu ya. Patah hati atau sesuatu yang nanti akan terjadi tidak bagus ya. Akan ada yang menusuk kamu dari belakang itu ya. Ya karena kamu pastilah kamu sudah pegang kartu dia gitu. Untuk apa gitu kamu balik lagi sama dia? Kalau menurut saya ya, apapun itu sudah pernah terjadi, daripada kamu mengalami sebuah luka yang sama, lepaskan saja. Bonus lebih condong menyuruh melepaskan ya. Kalau ngelihat dari energinya ini, aku mending memberi masukan untuk ya sudah, ikhlaskan saja, hubungan ini selesai gitu ya. Oke, sobat Gendes, semoga ini bermanfaat ya.
bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Mau pesan lagi? Oke. Kita akan ambil pesan lagi untuk kamu. Ini pesan versi Gondes ya. Kita ambil 5 sesuai tebaran kartu. Salurkan energi kamu ke Gondes agar Gondes memberikan pesan atau mendapatkan pesan yang terbaik untuk kamu. Dia memilih kamu. Semua serba terlambat ya. Cinta itu datangnya belakangan ya. Setelah hilang. Itu namanya, ada yang namanya itu peka ya. Kepekaan gitu ya. Seharusnya kita memiliki yang disebut namanya kepekaan, ya kan? Jangan sampai kita ini menyesali setelah semua terjadi gitu. Ada yang disebut namanya kepekaan atau disebut namanya fisik development itu ya, kayak gitu. Apa yang kamu harapkan dari dia? Nah, ini pertanyaannya, hanya kamu yang bisa jawab. Dan dia sudah ada pasangan, mungkin sebagian kalian mungkin ada ya. Kemudian di sini kocok kartu, ambil 2. Aku ambil kartu yang ini aja. Ambil 2 kartu. 1, 2. Kita akan baca pesan yang keempat ya. Berdoalah untuk segala hubungan kamu yang terbaik. Dia tipe pribadi cuek. Nah, ini kamu nanti ngerasa dicuekin ya sama dia. Dia kesulitan finansial di sini. Dia ada kesulitan finansial. Kamu yang selalu bantu. Tetapi karena merasa kamu sayang sekali sama dia, jadi apapun yang dia butuhkan kamu akan memberinya. Tanpa dipinta pun kamu akan memberinya. Tetapi bagi dia beda lagi. Dia menganggap bahwa kamu tuh terlalu cinta sama dia, terlalu bucin sama dia. Jadinya dia ya mengabaikan aja ya, terima kasih saja sudah dibantu gitu. Tetapi untuk cinta nanti dulu gitu. Karena dia ngerasa masih bisa merasa dicinta ya, merasa dicinta. Kamu mencintai dia banyak sekali ya. Jadi dia jadi bisa dibilang tuh sombong karena dicintai ya, atau apa, sombong karena dicintai atau merasa paling dicintai, dibutuhkan gitu. Oke sahabat Gondes, semoga ini bisa bermanfaat ya. Tetap ya, pertimbangkan segala sesuatu, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun, dan kemudian menyerahkan apapun pada Sang Pemilik alam semesta. Dan jangan lupa semua tanggung jawab kembali pada kamu, karena hidup kamu, tanggung jawab hidup kamu dari tangan kamu. Oke. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak sama sempurna. Tetap berdoa dalam segala keadaan, bersyukur dalam segala keadaan, dan berdoalah dalam karena berdoalah selalu kepada Allah, karena doa itu dahsyat ya, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Berdamailah dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.